Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Fatmawati. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan berdasarkan prakara masyarakat itu sendiri. Jadi di sini juga ada sumber-sumber pendapatan desa. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Dan yang kedua yaitu dana desa bersumber dari APBN. Dan yang ketiga adalah bagian dari hasil PDRD kabupaten atau kota. Dan yang keempat, alokasi dana desa kabupaten atau kota. Dan yang kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu alokasi dana desa dari kabupaten atau kota. Yang kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Dan yang keenam yaitu hibah dan sumbangan pihak ketiga. Dan yang ketujuh yaitu lain-lain pendapatan desa yang sah. Dan di dalam desa juga evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Menurut Fitri tahun 2015, jadi pengelolaan alokasi dana desa ini selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintahan daerah yang pasti untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Dan pembangunan desa itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga non-fisik. Jadi secara sederhana itu ada 3 kutub. Yang pertama, melihat wilayah pedesaan dan masyarakatnya sebagai yang khas dan spesifik. Dan yang kedua, cenderung melihat desa sebagai sesuatu yang homogen. Dan yang ketiga, menyeimbangkan kekuatan masyarakat pedesaan dan negara dalam menentukan arah dan tujuan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan masyarakat desa itu menurut Wadermita tahun 2000 yaitu aman, sentosa, dan makmur. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan hipotesisnya dari jurnal ini. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat perbedaan pembangunan fisik setelah adanya alokasi dana desa. Selanjutnya, hipotesis yang kedua yaitu terdapat perbedaan kesejahteraan masyarakat setelah adanya alokasi dana desa. Dan metode penelitiannya, jadi jurnal ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan uji rata-rata Pirate Simple Test. Jadi penelitian ini tuh mengumpulkan data-data ke desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pengumpulan data ini dilakukan dengan metode dokumentasi berasal dari laporan keuangan desa dan program-program kerja yang terkait. Dan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi teman-teman bisa lihat tabelnya ya. Tabel yang udah tertera itu jadi menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian tabel yang kedua teman-teman bisa lihat, jadi hasil pengujian dengan menggunakan sampel. Tabel tersebut itu hasil uji berbeda dan rata-rata untuk pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan hipotesisnya. Jadi hipotesis yang pertama, peneliti ini menyatakan bahwa pembangunan fisik lebih baik setelah adanya dana desa. Kemudian mengenai hipotesis yang kedua, jadi penelitian ini menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu lebih baik setelah adanya dana desa. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah yaitu usaha untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi antara desa dan kota.
Jadi fokus dari dana desa Kabupaten Bantul ini yaitu mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi yang pertama, dana desa itu memberikan dampak terhadap pembangunan fisik. Dan yang kedua, dana desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Semoga video ini bisa menginspirasi kita sebagai mahasiswa yang peduli terhadap desa. Saya Fatmawati, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.